Karena birokrasi merupakan bagian dari administrasi negara, maka ketika kita membicarakan tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik dan good governance ini terkait dengan hukum administrasi negara. Jadi pada awalnya kalau kita melihat pada ilmu negara, kekuasaan negara itu merupakan kekuasaan yang bebas dan tidak terjamah, ya. Itu yang dalam tradisi Jerman sering disebut diskresioner Bevoegdheid, ya. Kekuasaan diskresioneri, ya, yang tidak bisa diuji lewat mekanisme hukum. Di dalam kegiatan birokrasi sehari-hari kadang-kadang ditemukan perilaku atau keputusan-keputusan birokrasi yang sesungguhnya tidak dapat diuji juga secara hukum. Karena ada dua hal. Pertama, birokrasi mengambil keputusan dan keputusan itu diperlukan dalam rangka untuk menyelesaikan masalah yang timbul secara cepat. Yang kedua, ada ruang di dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat abu-abu. Sebagai contoh seperti ini, ya. Saya baru saja mengirim ke teman-teman salinan surat edaran rektor, ya, yang menghentikan untuk sementara kegiatan di lingkungan UNS, ya. Itu merupakan contoh diskresi, karena kriteria untuk kapan untuk menghentikan, kapan untuk membuka kembali itu tidak ada. Semua didasarkan pada pertimbangan dari rektor. Tentu saja rektor bisa memperoleh pertimbangan itu dari informasi, dari statistik, dari konsultasi ahli, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang lain dan seterusnya. Lalu misalnya kita lihat di Undang-Undang Pemerintahan Daerah, ya. Di sana diatur bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dana yang diperoleh dari perimbangan keuangan pusat daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Nah, kata lain-lain pendapatan yang sah ini secara hukum yang dapat dikatakan sebagai diskresi. Oleh karena itu kemudian birokrasi bisa ngambil keputusan apa saja yang masuk dalam lingkup daripada pendapatan itu. Dia yang menentukan sendiri, ya. Sebagai contoh misalnya dulu, ya, ada gubernur di DKI Jakarta itu namanya Ali Sadikin. Pada saat dia menjadi gubernur itu kas DKI masih kosong, padahal dia dituntut Soekarno untuk bisa membangun Jakarta supaya sejajar dengan kota-kota metropolitan di dunia. Nah, kemudian muncul kebijakan kontroversial Ali Sadikin. Misalnya melegalisasikan judi, melegalisasikan prostitusi, ya. Semua diberikan pajak gitu. Dan itu ditentang oleh banyak kalangan termasuk dari tokoh agama. Tapi Ali Sadikin jalan terus dengan konsepnya itu, karena dengan cara itu DKI bisa cepat dapat duit, dan duit itu lalu digunakan untuk membangun, merevitalisasi Pasar Senen, membangun kawasan Ria Remaja, merevitalisasi Ancol, dan seterusnya. Itu artinya kemanfaatannya itu dapat langsung dirasakan oleh orang banyak, ya. Nah, sesuai dengan perkembangan birokrasi modern sekarang, kebebasan seperti itu dibatasi, ya. Dalam arti ada mekanisme pengujiannya. Mekanisme pengujiannya apa? Apa yang dinamakan sebagai asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ya, ini cara untuk menguji tindakan birokrasi. Kenapa disebut asas? Ya, karena dia merupakan aturan tingkah laku yang bersifat umum, yang mestinya juga tidak mempunyai sanksi.
Ini beda dengan norma. Kalau norma itu kan rumusan perilaku khusus dan konkret ya, yang mengandung sanksi. Tapi kalau asas itu sifatnya tidak tertulis ya, dan juga tidak bisa diberikan sanksi ya. Nah, norma itu ada dua sebetulnya. Yang pertama adalah norma moral dan yang kedua norma hukum. Kalau norma hukum itu yang objektif ya, yang hitam di atas putih ya. Rumusan-rumusan perbuatan di sana adalah rumusan yang objektif gitu. Maka kemudian digunakan dalil atau kata-kata setiap orang, misalnya setiap orang yang bersalah akan dihukum. Tetapi kalau norma moral itu etis ya, etika ya. Jadi kita memiliki ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001 ya, tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sana diatur bagaimana etika yang harus dimiliki oleh penyelenggara negara itu. Jadi norma moral ini sifatnya lebih berada pada kawasan etis ya. Nah, apakah melanggar hukum itu merupakan pelanggaran etis? Ya, ada korelasinya. Etisnya kan misalnya kita tidak boleh mencuri barang milik orang lain. Nah, ketika hukum mengatur larangan memiliki barang secara melawan hukum, itu artinya berkesinambungan antara etis dan hukum itu. Tetapi ada kalanya secara etis salah tapi secara hukum tidak salah. Nah, negara yang sudah mapan demokrasinya, yang sudah menjunjung tinggi pemerintahan yang baik ya, itu akan selalu menekankan pada etis ya. Jadi tidak harus semuanya diselesaikan dengan landasan norma-norma hukum. Nah, tadi kalau begitu asas-asas UB itu dia memiliki dimensi etis ya. Karena dia itu memiliki daya ikat dan harus dipatuhi oleh pejabat. Sebagaimana apa yang dimaksudkan sebagai norma atau aturan hukum. Kenapa harus dipatuhi? Ya, kita harus mengingat bagaimana cara birokrasi itu memperoleh wewenang. Karena kita ingat pada tatap muka awal kita sampaikan bahwa birokrasi itu kan organisasi yang tersusun hierarkis ya, dari atas sampai bawah ya, yang sifatnya legal, rasional. Oleh karena itu caranya birokrasi memperoleh wewenang itu menjadi sesuatu yang penting untuk dilihat ya. Misalnya apakah dia memperoleh kewenangan itu dari atribusi, apakah dia memperoleh kewenangan itu dari delegasi, apakah memperoleh kewenangan itu dari mandat dan seterusnya. Kalau atribusi itu dasarnya adalah hukum dasar. Jadi misalnya presiden menetapkan peraturan pemerintah pasal 5 ayat 2. Itu artinya presiden memperoleh atribusi dari undang-undang dasar. Kalau delegasi itu cara memperoleh kekuasaan dari organisasi atau jabatan yang lebih tinggi kepada jabatan yang lebih rendah. Hampir sama dengan mandat, tapi kalau delegasi kan pertanggungjawabannya juga ikut bergeser ke penerima mandat itu. Nah, ini harus penting untuk diketahui ya. Nah, kewenangan itu sendiri kan memiliki beberapa patokan ya. Ada yang kewenangan itu kewenangan bebas ya. Kewenangan bebas itu indikator pelaksanaannya diserahkan pada penerima wewenang. Misalnya bupati dalam keadaan mendesak bisa mengeluarkan
dana tidak terduga. Biasanya dana tidak terduga itu kan di diplot di APBD gelondongan ya gitu. Lalu itu digunakan untuk apa? Ya itu digunakan untuk hal-hal yang tidak terduga. Kalau sebelum 2005 itu namanya dana tak tersangka. Tapi justru dengan waktu itu menggunakan dana tak tersangka itu, banyak orang menjadi tersangka, banyak kepala daerah menjadi tersangka. Sehingga istilahnya kemudian diganti menjadi dana tak terduga. Misalnya juga bupati mempunyai kewenangan untuk memberikan hibah yang bersumberkan APBD. Nah, kepada siapa? Ya siapa saja. Itu situasi sebelum 2011. Tapi setelah 2011 ke sini itu diatur. Hibah itu adalah pemberian yang dimaksudkan tidak untuk terus-menerus. Jadi tidak boleh satu organisasi kemasyarakatan memperoleh hibah itu terus-menerus, tidak boleh. Nah, makin lama makin diatur secara tegas. Misalnya, untuk organisasi kemasyarakatan yang akan memperoleh hibah dari pemerintah daerah itu harus ada aturannya. Misalnya harus terdaftar di Kementerian Dalam Negeri, ya, sebagai ormas. Harus tercatat di kantor Kesbang Linmas di mana itu di kabupaten. Harus berdiri minimal 3 tahun. Baru bisa diperoleh dana hibah. Nah, saya sedang menangani kasus di sebuah kabupaten, ya, di mana bupatinya itu memberi hibah kepada organisasi yang belum lama berdiri. Jadi dia baru berdiri setahun saja belum ada, tapi sudah diberi hibah. Padahal di perda di kabupaten itu dikatakan untuk memberi hibah itu harus organisasi itu sudah berdiri minimal 3 tahun. Nah, ini karena lahirnya awalnya dari kewenangan bebas tadi. Nah, kewenangan itu kemudian terikat itu pada masa berlakunya. Ya. Presiden itu berwenang menjalankan kekuasaan yang diberikan Undang-Undang Dasar dalam periode masa jabatan. Masa jabatan itu ya sejak tanggal pelantikan. Hari ini 20 Oktober. Itu berarti Pak Jokowi itu sudah menjalankan kepresidenan selama 1 tahun hari ini untuk periode kedua itu. Ini masa berlakunya ada. Jadi kalau orang sudah tidak menjabat lagi, tidak bisa. Cuman kan ada persoalan secara administrasi ketika berhadapan dengan masa transisi. Kayak di Amerika itu, pemilihan presiden itu kan berlangsung di bulan November. Nah, lalu presiden itu dilantik di bulan Januari. Antara November Januari ini posisi presiden seperti apa? Ya dia tetap presiden penuh, ya. Walaupun ada gagasan secara etis, presiden yang berada dalam masa transisi itu tidak boleh mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya strategis. Tapi itu bukan ketentuan hukum. Jadi faktanya dia tetap menjadi presiden. Di kita juga tidak ada masa transisi itu. Jadi pemilu dilaksanakan di bulan Juli, pelantikannya di bulan Oktober. Antara Juli sampai Oktober itu dia tidak boleh mengambil masalah-masalah strategis secara etis, tapi kan secara hukum tidak ada. Maka SBY dulu sambil menunggu pelantikannya Jokowi, ya, dia tetap mengambil keputusan strategis, misalnya mengganti anggota kabinet dan seterusnya, karena memang secara hukum tidak ada ketentuannya. Ya. Ini persoalan yang terkait dengan kewenangan, ya. Jadi orang yang sudah nggak menjabat tidak bisa menjalankan kewenangannya itu, karena jabatan itu ada periodisasinya. Kemudian tunduk pada batas materi kewenangan. Ya, karena prinsipnya Max Weber itu
kewenangan itu kan harus dibagi habis dari eselon tinggi sampai eselon yang paling rendah. Itu harus diperhatikan norma-normanya, jangan sampai melampaui wewenang. Ya, jadi harus dilihat perintah dasarnya. Ini soal batas materinya, wilayah berlakunya. Ya, kalau kalau bupati di kabupaten A ya tidak boleh mengatur di kabupaten B dan seterusnya. Tapi kan ada masalah itu yang kemudian tidak bisa selesai pada satu wilayah. Misalnya menangani masalah Sungai Bengawan Solo. Sungai Bengawan Solo itu kan tidak hanya di Solo saja ya. Dia itu terbujur dari Bojonegoro ya, kemudian Bluro, terus sampai ke Samudra Hindia. Itu kan sudah berapa kabupaten kota itu. Nah, itu nggak bisa ditangani menurut daerah-daerahnya saja, tapi harus ditangani bersama. Nah, itu ada konsep yang namanya kerjasama daerah. Itu untuk menyelesaikan masalah bersama-sama. Ya, walaupun banyak dari kerjasama itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kayak di DKI itu ada masalah sampah. Nah, sampah itu kan kemudian dibuang ke kawasan-kawasan penyangga sekitarnya, Jabodetabek itu ya. Nah, itu seringkali timbul persoalan dengan wilayah yang bersangkutan. Nah, caranya bagaimana? Ya, langkah yang ditempuh kalau tidak dengan kerjasama ya urusan itu ditarik menjadi urusan pemerintah pusat. Dan demikian tidak lagi melibatkan kabupaten kota. Nah, Omnibus Law yang baru saja disetujui DPR 5 Oktober yang lalu, salah satu nuansanya di situ. Jadi ketika satu hal, misalnya masalah perizinan berusaha, ya, itu doing business itu tidak responsif, itu yang ditempuh undang-undang itu adalah mengambil alih dan kemudian dijadikan urusan pemerintah pusat. Di Omnibus Law itu kan satu metode ya untuk mengganti undang-undang, ya. Dan itu baru pertama kali dipraktekkan, ya. Walaupun sebetulnya sejak 2017 sudah dijalankan. Waktu itu ada perpu atau undang-undang saya lupa tentang akses atas informasi perpajakan. Itu mengubah beberapa undang-undang dengan satu undang-undang. Juga perpu Corona ya, tahun 2020 yang lalu. Ya, itu juga mengubah 10 undang-undang hanya dengan satu undang-undang. Nah, sekarang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja itu mengubah 79 undang-undang. Kalau naskah yang saya punyai versi 12 Oktober itu mengubah 76 undang-undang. Ada 176 pasal kalau tidak keliru. Ya. Jadi itu sekali tempuh bisa langsung mengubah banyak undang-undang. Alasannya karena selama ini di Indonesia over regulation, terlalu banyak aturan-aturan yang ada. Tapi dengan adanya Omnibus Law itu justru menciptakan aturan-aturan baru lagi. Karena ini kan nanti membutuhkan sekian banyak PP. Dan kalau sudah PP-nya dibuat, aturan-aturan yang dicabut atau diubah lewat undang-undang itu harus disesuaikan kembali. Berarti minimal 79 undang-undang yang tercover di sana harus disesuaikan dengan membentuk undang-undang yang baru lagi. Belum peraturan pelaksananya. Nah, jadi tetap saja niat untuk menyederhanakan pengaturan itu menjadi persoalan. Itu karena jalan pikirannya tidak konsisten, ya. Dan itu saya sampaikan di video yang
saya berikan ke teman-teman beberapa waktu lalu ya. Waktu itu saya bersama BEM mengadakan webinar anti korupsi. Itu kan yang saya contohkan soal Omnibus Law. Kemudian tempo hari saya juga diundang BEM Universitas Pasundan. Itu juga kesimpulan kita sama ya. Jadi ketika niatnya itu untuk mengurangi birokrasi lewat banyaknya aturan, tapi undang-undang itu justru akan menciptakan lagi banyak aturan. Nah, kemudian batas-batas penggunaan wewenang itu seperti apa? Ya, artinya ketika Anda seorang birokrat yang harus menjalankan pelayanan publik, ketika diberi kewenangan, apa yang harus dijadikan batasnya? Supaya apa? Tidak terjebak menjadi keputusan birokrasi yang tercela. Misalnya apa? Yang pertama, Anda memperhatikan dul matekhetnya, kemanfaatannya. Jadi, setiap keputusan yang diambil harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuannya untuk melindungi lingkungan. Berarti keputusan yang lahir dari kewenangan itu orientasinya adalah untuk melindungi lingkungan. Kemudian asas yuridikitas ya atau rehmatek. Setiap keputusan harus berdasarkan asas hukum yang umum. Ya. Ini nanti tolong dibedakan dengan praduga rehmatek. Presumptio iustea causa. Kalau praduga rehmatek itu keputusan birokrasi itu harus dianggap benar sampai kemudian dibatalkan oleh pengadilan. Ya, jadi kita nggak boleh membuat itu salah. Dalam menanggapi Omnibus Law di medsos itu beredar quote, mudah-mudahan benar ya, dari Romli Atmasasmita. Romli mengatakan salah satu hal yang harus digunakan dalam menilai Omnibus Law itu adalah rehmatek. Undang-undang itu harus dianggap benar sampai diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, ini menurut saya menyesatkan. Praduga rehmatek itu hanya ditujukan untuk keputusan birokrasi atau keputusan tata usaha negara, tidak untuk undang-undang. Sama sebetulnya praduga tidak bersalah itu hanya berlaku untuk hakim. Untuk polisi, jaksa itu tidak berlaku. Maka polisi, jaksa dalam birokrasi penegakan hukum kita diberi wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan paksa seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan seterusnya. Karena kita menganut due process of law, maka tindakan itu dikontrol oleh pengadilan lewat mekanisme pra-peradilan. Jadi asas praduga tidak bersalah itu berlakunya hanya di muka hakim. Nah, kalau praduga rehmatek itu untuk keputusan tata usaha negara, bukan undang-undang. Ya. Karena undang-undang itu kata Satipto Harjo cacat sejak lahir. Dan dari sisi prosedur, undang-undang itu dibentuk dari proses politik. Jadi kita harus selalu curiga bahwa undang-undang itu membawa pesan tertentu. Terus solusinya bagaimana? Apa ya satu-satunya jalan itu dengan uji material atau menguji ke Mahkamah Konstitusi? Ya. Menurut saya itu juga dalil yang menyesatkan. Kita mempersoalkan isi undang-undang itu kan bisa dengar pendapat dengan pembuat undang-undang DPR. Itu dijamin di pasal 96 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kita berdemonstrasi misalnya itu juga dijamin oleh konstitusi. Ya. Jadi ketika udah kalau nggak puas silakan uji ke MK. Itu tuh bukan langkah penyelesaian, itu ngeles namanya. Ya, karena ke MK pun justru itu menimbulkan masalah. Apalagi sebulan sebelumnya undang-undang MK sudah diubah. Ya. Kalau dulu kan ada aturan di pasal 59 ayat 2 itu bahwa
eh, dalam hal putusan MK, maka DPR bersama Presiden harus menindaklanjuti. Nah, salah satu materi muatan undang-undang itu kata Undang-Undang 2011 itu ya, nomor 12 tahun 2011, itu juga karena menjalankan putusan MK. Tapi itu kan sudah diubah, ayat itu dihapus dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 yang disahkan hampir sebulan sebelum pengesahan Omnibus Law itu. Bagaimana kalau birokrasi nanti sewenang-wenang ketika melaksanakan Omnibus Law? Karena tata ruang misalnya itu langsung diambil alih pemerintah pusat. Ya. Bagaimana kalau itu nanti sewenang-wenang? Apa bisa menjadi korupsi? Kan KPK sudah dilemahkan setahun sebelumnya dengan adanya Dewan Pengawas itu. Jadi ini sudah jalan yang sistematis menurut saya. Ya, sebelum cerita soal Omnibus Law itu sudah ditempuh langkah-langkah yang luar biasa. Jadi kalau Anda protes satu undang-undang itu secara konstitusional tidak masalah, dan Anda tidak harus baca undang-undang itu. Yang wajib baca A sampai Z itu DPR. Tapi kalau Anda satu saja pasal yang menurut Anda secara nurani mengusik, Anda harus protes. Ya. Jadi ini kita jangan sampai, atau kita harus hati-hati ada pembodohan-pembodohan lewat opini publik yang tidak berdasar seperti itu. Ya, apalagi orang seperti Romli Atmasasmita itu, saya sering dialog sama beliau itu, kadang orangnya mencela-menceli, ya. Ya maklum dia pernah jadi terpidana korupsi, jadi dia cari muka ke pemerintah. Kemudian wet matek head berdasarkan undang-undang, jadi mandatnya itu jelas. Ya. Membuat peraturan daerah itu juga harus ada dasarnya. Dasarnya apa? Ya undang-undang yang memerintahkan supaya sesuatu hal itu diatur dalam aturan daerah. Nah, boleh tidak birokrasi mengambil berdasarkan pendapatnya sendiri? Itu namanya ruang diskresi. Itu yang ngerti adalah birokrasi sendiri. Bagaimana dia menimbang, bagaimana dia mengingat, lalu bagaimana dia memutuskan untuk kepentingan publik itu. Nah, kontrol yang terakhir adalah norma-norma tidak tertulis yang dirumuskan sebagai asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jadi menurut literatur yang dinamakan asas-asas umum pemerintahan yang baik itu akan memberi dasar dan kecenderungan etis dalam tertib hukum. Kemudian Bellevroy mengatakan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan norma dasar dan pedoman bagi para pejabat administrasi negara dalam pembuat kebijakan publik. Kemudian pakar lain mengatakan bahwa asas ini memberikan arah pada waktu melaksanakan pembuatan keputusan pemerintahan. Asas ini pertama kali dikembangkan di Belanda, yang merupakan asas tidak tertulis yang tidak tercantum dalam undang-undang. Ini menurut saya belum menjadi asas tertulis. Jadi gini, kita punya Undang-Undang nomor 28 tahun 99. Di pasal 3-nya itu ada asas tertib penyelenggara negara. Penyelenggara negara itu ya semua elemen itu, termasuk BUMN. Ya. Lalu di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu adalah asas untuk membuat keputusan pemerintahan. Jadi ini belum masuk di dalam undang-undang. Ya. Dan secara literatur memang kemudian dijumpai ada berbagai rumusan tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik itu. Ya. Misalnya yang berkembang di Belanda ini. Ya. Ada asas kepastian hukum.
asas keseimbangan, kesamaan, bertindak cermat, permainan yang layak, keadilan dan kewajaran, perlindungan dan pandangan hidup, kebijaksanaan, penyelenggaraan kepentingan umum, kejujuran, tidak pandang bulu, penghargaan terhadap pendapat orang lain, dan pertanggungjawaban. Ini nanti bisa dikembangkan, Anda cari di literatur ya masing-masing makna dari asas ini. Saya di sini hanya menggambarkan saja bahwa dalam literatur itu pengakuan terhadap asas ini rumusannya bisa bermacam-macam. Di Indonesia beberapa sarjana juga menggolongkan secara berbeda. Ada asas larangan kesewenang-wenangan, ya. Asas larangan penyalahgunaan dan pelampuan wewenang. Jadi bedanya apa sih sewenang-wenang dengan penyalahgunaan wewenang? Kalau penyalahgunaan wewenang itu yang dilanggar kepentingan umum. Nah, kalau sewenang-wenang itu perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangan dasarnya. Itu menjadi sewenang-wenang. Kemudian kepastian hukum. Lalu larangan melakukan diskriminasi hukum. Apa itu pembedaan? Nah, kita juga harus hati-hati soal diskriminasi ini. Ya, kalau diskriminasi atas dasar ras dan etnis kan kita tidak boleh. Ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan kita nggak mengenal etnisitas itu dalam konsep nation state kita. Ya. Tapi kalau secara sosial kultural bisa saja itu terjadi. Tapi secara nation state tidak ada konsep itu. Semua adalah warga negara Indonesia kecuali warga negara asing. Kemudian asas batal karena kecerobohan pejabat yang bersangkutan. Jadi di literatur lain dikatakan asas di mana keputusan itu tidak dipertimbangkan secara matang itu bisa dibatalkan. Ya. Yang terakhir yang ingin kita sampaikan, melihat sekelumit apa yang disampaikan oleh para sarjana hukum itu nampak bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik dari birokrasi itu memiliki fungsi yang bermacam-macam. Yang pertama sebagai pedoman. Pedoman dalam rangka apa? Membuat keputusan, perbuatan pemerintah, dan penentuan hukum oleh para pejabat pemerintah. Pembuat keputusan itu ya bagaimana cara menyelesaikan persoalan yang timbul dari aturan-aturan yang berlaku.
Pak Is. Selamat sore Mas Lukman. Izin bertanya. Mhm. Sebelumnya mohon maaf karena nggak bisa on kamera Pak, karena yang cukup baik. Izin bertanya Pak, kan kalau asas umum pemerintahan yang baik itu sudah dinormakan ya Pak di dalam undang-undang tentang, kalau nggak salah di undang-undang PTUN juga ada. Jadi merupakan sebagai objek untuk melakukan gugatan Pak apabila pemerintah mengeluarkan diskresi yang melanggar AUPB. Nah Pak, adakah di dalam doktrin ilmu hukum apabila suatu kebijakan itu melanggar asas hukum, namun asas hukumnya itu sendiri belum dinormakan di dalam sebuah undang-undang Pak? Saya mendasari pertanyaan ini karena di dalam pembuatan undang-undang Omnibus Law itu kan dilihat dan diyakini bahwa melanggar beberapa asas-asas pembuatan peraturan perundang-undangan Pak. Nah di dalam doktrin ilmu hukum itu sendiri ada nggak sih Pak konsekuensi apabila sebuah kebijakan itu melanggar asas, namun asas itu belum dinormakan Pak? Terima kasih. Kalau untuk penghukuman atau pidana itu tidak boleh ya, jadi harus ada undang-undangnya dulu. Tetapi kalau untuk sifatnya sanksi non pidana itu dapat diuji ya. Jadi misalnya begini ya, asas-asas tadi itu dijadikan sebagai dasar pertimbangan ya. Jadi misalnya asas tadi larangan diskriminasi misalnya saja, contoh saja. Ternyata ada keputusan birokrasi yang bertentangan dengan itu. Maka di bagian menimbang ketika akan bikin SK itu mencantumkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap asas larangan diskriminasi, sehingga menyebabkan ya hak-hak seseorang untuk memperoleh layanan publik itu tidak dipenuhi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pelayanan Publik. Itu bisa ya, maka dikenakan sanksi administratif atau sanksi ketatanegaraan. Mas Lukman bisa lihat di putusan-putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, terutama di masa Jimli Asidiki. Itu luar biasa ya. Jadi Jimli itu menarik dan menggunakan dasar-dasar hak-hak konstitusional yang tidak ada dalam undang-undang penyelenggara pemilu untuk menyatakan bahwa penyelenggara pemilu itu sudah melanggar undang-undang. Kemudian dijatuhi sanksi, dipecat misalnya, atau diberhentikan tidak dengan hormat. Itu karena di bagian pertimbangannya itu dikonstruksikan dia melanggar hak-hak konstitusional. Jadi kalau di Undang-Undang PTUN ya, Undang-Undang itu 586 dan perubahannya di pasal mengenai pasal 26 kalau saya tidak keliru, mengenai alas hak untuk mengajukan gugatan ke PTUN, itu alasannya kan dua. Yang pertama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang kedua bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, di bagian penjelasan itu dikatakan yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah asas-asas penyelenggara negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Nah, jadi undang-undang ini merujuk ke undang-undang yang lain gitu. Dan itu adalah asas-asas penyelenggaraan negara, bukan asas-asas pemerintahan umum yang baik sebetulnya. Nah, tapi itu kemudian diterima di dalam praktek bahwa asasnya itu ya asas profesionalitas, asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, dan seterusnya itu. Jadi, sebuah kebijakan atau sebuah keputusan yang diduga melanggar asas-asas pemerintahan tetapi tidak
tercantum dalam hukum positif itu bisa diterapkan dalam bagian menimbang, tapi tidak untuk bagian diktumnya. Dan itu sifatnya harus sanksi non pidana. Kalau pidana tidak boleh, karena melanggar asas legalitas. Gitu ya Mas Lukman ya. Oke Pak, makasih Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya. Baik teman-teman, karena sudah juga azan maghrib ya, saya kira kuliahnya demikian dulu. Kita akan ketemu lagi di jadwal tatap muka berikutnya. Terima kasih untuk partisipasinya. Jangan lupa mengisi presensi di sistem OJW. Saya minta maaf kalau ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.